Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, yang dimana kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Hal ini menurut Polanyi tahun 2009. Dan pada tesis biasanya kerangka berpikir ini diletakkan di bab 2 setelah subbab tentang tinjauan studi dan tinjauan pustaka. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi atau kerangka berpikir bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis, atau model teoritis. Seperti namanya yang beraneka ragam, bentuk diagram kerangka pemikiran juga bervariasi. Lalu yang kedua yaitu kerangka berpikir sesuai dengan judul penelitian yang saya ajukan. Nah, kecerdasan kognitif pada anak usia 5-6 tahun merupakan hal penting dalam perkembangan otaknya. Pada masa ini, pertumbuhan perlu dilakukan stimulus dalam membantu merangsang kecerdasan anak, serta membantu untuk terus berkembang dengan diberikannya alat penunjang atau kecerdasan kognitif anak agar tercapai. Di sekolah pun guru mempunyai peran yang sangat penting, yang dimana guru harus dapat menstimulasi perkembangan anak dan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki oleh anak didiknya. Dan banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk dapat memberikan pembelajaran yang menarik mungkin, yang sesuai dengan minat anak. Salah satunya dengan mengajak anak bermain puzzle. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan karena berkaitan dengan puzzle. Nah, di mana guru ini bisa mengajak anak bermain puzzle, misalnya bermain untuk berlomba menyelesaikan puzzle hingga selesai. Yang dimana guru pun dapat mengajak anak untuk memecahkan masalah dalam membentuk puzzle menjadi satu kesatuan, yang dimana dari pecahan kepingan tersebut dapat disatukan menjadi puzzle yang utuh. Hal ini dilakukan agar guru pun dapat melatih anak dalam memecahkan suatu permasalahan, dan anak pun mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permainannya tersebut. Di dalam puzzle ini, kecerdasan otak anak akan terpacu dan terlatih dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yang dimana ketika melihat puzzle itu adalah bentuk yang sangat menarik, anak menyukainya. Dan dalam kenyataan di lapangan yang telah saya lakukan observasi, lalu pengalaman yang saya lakukan selama PPL, hasilnya adalah bahwa di TK tersebut masih banyak anak-anak yang kecerdasan kognitifnya belum berkembang ataupun belum terlihat. Hal ini perlu dilakukan evaluasi, apakah yang terjadi sehingga anak bisa belum tercapainya kognitif tersebut. Lalu perlu dilakukan juga evaluasi untuk menunjang kecerdasan anak. Lalu masih banyak anak yang belum percaya diri dalam menyampaikan pendapat, berpikir secara logis, lalu mengucapkan kembali kata-kata yang telah dikatakan oleh guru. Hal ini perlu menjadi suatu perhatian yang sangat penting bagi guru dan juga orang tua. Dan ketika peneliti melihat hasil dari anak bermain puzzle, masih banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan permainan puzzle tersebut, misalnya dengan penempatan bentuk yang tidak sesuai, dan anak cenderung
tidak sabar ketika menyelesaikan puzzle tersebut. Nah, salah satu cara yang peneliti lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kognitif anak adalah peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kognitif anak namun dengan media puzzle. Karena pada dasarnya anak tertarik kepada sebuah gambar, serta dari analisa yang peneliti lakukan, kebanyakan anak-anak di TK tersebut tertarik ketika melihat gambar yang unik atau gambar yang belum pernah dilihatnya, serta warna yang mencolok, anak akan tertarik. Lalu alur pemikiran dalam penelitian, jika dibentuk suatu diagram, yang pertama itu adalah anak akan diajak untuk bermain puzzle dalam membantu kecerdasan kognitifnya. Dari mana di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan anak ketika pertama kali diajak untuk melakukan menyelesaikan permainan puzzle. Nah, jika hasilnya anak masih belum berkembang kecerdasan kognitifnya, yang seharusnya sudah berkembang kognitif itu pada usia seharusnya yaitu pada usia 5-6 tahun. Lalu di sini kita akan melakukan lagi untuk mengajak anak bermain puzzle, membimbingnya. Nah, yang dimana jika mereka sudah mulai bisa memecahkan masalah tersebut, berarti masuklah kepada kecerdasan kognitif anak ini sudah meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menulis kerangka berpikir. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang lebih rinci. Nah, variabel ini dapat ditentukan dengan melihat judul yang dibuat. Nanti dari situ kita bisa menuliskan variabel apa saja yang ada dalam penelitian kita. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, menjelaskan teori-teori variabel yang diteliti. Nah, teori ini dapat dijelaskan dengan hasil-hasil yang didapat setelah kita membaca buku dan hasil penelitian tersebut. Yang keempat, menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Analisis ini untuk memberikan argumen agar mendapat jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh kita. Nah, yang kelima yaitu melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang keenam, mengambil kesimpulan sementara. Dan yang ketujuh, menyusun kerangka berpikir. Menurut Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan informal yang ada di Indonesia, salah satunya ialah pendidikan homeschooling. Pendidikan homeschooling dapat menjadi pilihan bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Biasanya, orang tua yang memilih pendidikan homeschooling mempunyai alasan tertentu. Di antaranya ialah tidak merasa nyaman dengan sistem pendidikan yang sudah ada, atau anaknya kurang nyaman berada di sekolah, dan alasan-alasan lainnya. Nah, dengan adanya homeschooling, kemandirian anak yang menganut pendidikan homeschooling seringkali menjadi pertanyaan. Apakah anak dapat bersosialisasi dengan sekitarnya, atau malah anak menjadi tidak dapat bersosialisasi karena terlalu sering belajar di rumah bersama orang tuanya. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, keluarga yang menganut pendidikan homeschooling itu anaknya memiliki tingkat kemandirian yang bervariatif dan membuktikan adanya korelasi positif antara pendidikan homeschooling dengan kemandirian anak. Sekian, terima kasih. Oke guys, selanjutnya saya akan menyampaikan kerangka berpikir pada penelitian saya sesuai dengan judul yang telah saya ajukan sebelumnya pada mata kuliah bimbingan skripsi. Nah, berdasarkan judul yang telah saya ajukan yaitu pengaruh pembelajaran gerak dan lagu terhadap perkembangan kecerdasan kinestetik anak usia dini pada kelompok B di TK Nurul Taqwa. Nah, kerangka berpikirnya ini merupakan suatu penerapan model pembelajaran gerak dan lagu untuk mengetahui pengaruh apa yang ada pada anak usia dini pada perkembangan kecerdasan kinestetiknya.
Nah, untuk mempermudah studi literatur pengaruh pembelajaran gerak dan lagu terhadap kecerdasan kinestetiknya, maka dalam skema penelitian ini yaitu ada variabel bebas atau variabel X yang merupakan gerak dan lagunya, dan ada variabel terikat atau variabel Y-nya yang merupakan kecerdasan kinestetik anak usia dininya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurul Anissa, NIM 19. Kali ini saya akan menyampaikan kerangka berpikir dari judul yang saya ajukan. Di kondisi awal, guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran. Siswa kreativitasnya sangat rendah. Selanjutnya, dalam tindakan menggunakan media dalam pembelajaran, di siklus pertama, media digunakan secara individual dengan mengikuti setiap tahapannya yang dicontohkan oleh guru. Pada siklus kedua, media digunakan secara individual, menggunakan ingatannya tanpa diberi contoh oleh guru. Di kondisi akhir, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas menggunakan media, diduga akan terjadi peningkatan kreativitas pada anak kelompok A. Secara kuantitas, artinya anak sudah terstimulasi sekian persen perkembangan kreativitasnya dengan upaya yang dilakukan oleh guru. Sekian. Nama Kamila Restifika, NIM 117210032, yang akan mendeskripsikan tentang kerangka berpikir yang sesuai dengan judul saya, yaitu upaya meningkatkan motorik halus melalui kegiatan mewarnai di RA atau TK. Kerangka berpikir yang saya buat yaitu kemampuan motorik halus merupakan kemampuan yang membutuhkan koordinasi yang baik antara mata dan tangan, serta keterampilan dalam menggerakkan dan mengontrol otot-otot jari tangan untuk menghasilkan sebuah karya. Kemampuan motorik halus anak tidak akan berkembang jika tidak mendapatkan stimulasi yang baik, sehingga sangat penting untuk memberikan kegiatan yang dapat mengembangkan motorik halus, karena berguna untuk melatih kemampuan menulis anak. Anak-anak sangat suka memberi warna melalui berbagai media, baik saat menggambar atau meletakkan warna saat mengisi bidang-bidang gambar yang harus diberi warna. Oleh karena itu, kegiatan mewarnai menggunakan media spidol, pensil warna, krayon, yang akan mewarnai pada kertas bergambar yang kegiatannya dilakukan oleh anak-anak usia 5-6 tahun yang dilakukan oleh kelompok B di TK atau RA. Oleh karena itu, usia 5-6 tahun sangat tepat untuk melatih otot-otot tangan anak melalui kegiatan mewarnai yang berguna untuk persiapan menulis anak di SD nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauziah Latifah, NIM 40. Gardner mengatakan bahwa kecerdasan jamak adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Gardner pada mulanya memaparkan 7 aspek inteligasi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda. Kemudian menambahkannya menjadi 8 aspek kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan linguistik, fisik, spasial, musikal, intrapersonal, interpersonal, naturalis, dan ditambah menjadi 8 dengan spiritual. Menurut Suyadi, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Artinya, kecerdasan kinestetik merupakan koordinasi yang baik antara urat saraf, pikiran, dengan tubuh yang lainnya. Gerakan tari dan kecerdasan kinestetik memiliki hubungan yang sangat erat, karena gerakan tari indang sangat berkaitan dengan kecerdasan kinestetik anak. Hal ini menunjukkan bahwa gerak anak menimbulkan gerakan-gerakan yang bermakna untuk anak.
Oleh karena itu, apabila anak bisa bergerak apa saja, akan menciptakan motorik anak menjadi semakin kreatif dan berkembang. Kecerdasan kinestetik pada penelitian ini adalah anak dapat menggerakkan anggota tubuh untuk mengikuti irama musik yang diberikan oleh guru, sehingga anak dapat mengkoordinasikan semua anggota tubuhnya dengan baik. Berdasarkan teori kecerdasan kinestetik dengan teori Indang, maka penelitian ini difokuskan pada aspek yang mengandung ciri kecerdasan kinestetik. Indikator kecerdasan kinestetik yang harus dicapai pada penelitian ini adalah koordinasi, keseimbangan, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan melalui gerakan tari Indang. Berdasarkan paparan tadi, maka kerangka pemikiran dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kondisi awal, pembelajaran seni tari dilaksanakan ketika kegiatan ekstrakurikuler, kemampuan kecerdasan kinestetik rendah, anak masih malu-malu dan tidak percaya diri dalam menggerakkan tubuhnya, belum mampu menselaraskan gerakan tubuh dengan irama musik. Lalu tindakannya penerapan tari Indang dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu kondisi akhir, pembelajaran tari Indang mampu meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eisrani Puspitasari dari kelas PAU7A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit susunan narasi sesuai dengan judul penelitian yang saya ambil, yaitu upaya meningkatkan kreativitas anak melalui metode STEAM dengan media Luspart. Penelitian tindakan kelas di kelompok B Kober Salsabila, Kampung Ranca Kendal, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya memiliki kerangka berpikir. Saya menemukan suatu permasalahan yang dirancang dan distimulasi pada proses pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas anak dengan menggunakan metode STEAM pada anak usia 5 sampai dengan 6 tahun melalui media Luspart. Berdasarkan pernyataan di atas, kerangka berpikir dari penelitian tindakan kelas yang saya ambil dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kondisi awal, lalu kondisi awal yaitu mengenai tingkat kreativitas anak sebelum menggunakan metode STEAM dan media Luspart. Nah, selanjutnya akan diadakan evaluasi awal, nanti akan mendapatkan suatu hasil, dan untuk yang selanjutnya akan memberikan suatu tindakan, yaitu penggunaan metode STEAM dan media Luspart untuk meningkatkan kreativitas anak pada setiap siklusnya. Nah, setelah diberikan tindakan tersebut, akan dilakukan evaluasi efek dari tindakan tersebut. Dan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya meliputi hasil akhir, tingkat kreativitas anak setelah menggunakan metode STEAM dan media Luspart pada seluruh siklus. Nah, di sini akan menghasilkan suatu evaluasi akhir. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.